فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari adab yang ke-47 berkaitan dengan apa? Akbar Siyanatul ilmi, penjagaan ilmu. Dan di antara hal yang paling banyak menjadikan seorang terhinakan ilmunya yaitu perkara apa? Wafa. Perkara dunia. Nah, perkara dunia banyak manusia menjadikan ilmunya terhinakan di hadapan orang-orang kaya, di hadapan para penguasa. Ada sebuah kalimat bagus dari Al-Hafidz Ibn Rajab ditambahkan dalam Rasail Ibn Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan, al-hirsu 'ala dunya wa tam'u fiha qabih wa huwa min al-ulama'i aqbah. Fa in kana ba'da nuzulish syaibi fa huwa aqbahu wa aqbah. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah, ketamaan terhadap perkara dunia itu merupakan perkara yang buruk. Seorang tamak, ambisi terhadap hal duniawi, ini sesuatu yang buruk. Nah, dalil-dalil menunjukkan untuk kita apa? Terkait perkara duniawi, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Boleh dunia berada di tangan, tapi jangan sampai masuk ke hati. Kenapa? Karena ketika seorang memiliki dunia dan tidak sampai menguasai hatinya, dia akan menggunakan dunia yang Allah berikan dari hal-hal duniawi untuk ibadah, untuk kebaikan, dan tidak terganggu dari sisi peribadatan dia kepada Allah. Tapi kalau sampai tingkatan tamak terhadap hal dunia, ini buruk. Wa huwa minal ulama'i aqbah, dan itu kalau munculnya dari seorang yang dikatakan alim, maka itu lebih buruk lagi. Karena tidak sepantasnya ulama demikian. Dan ini tentunya bukan ulama yang sebenarnya. Kalau ulama sampai apa? Memiliki tamak terhadap duniawi. Ulama sekadar label. Fa in kana ba'da nuzuli syaibi fa huwa aqbahu wa aqbah, dan apabila ketamaan terhadap dunia ini setelah adanya uban sudah mulai bermunculan, dia masih saja tamaknya terhadap dunia besar, maka ini adalah apa? Yang paling buruk dan paling buruknya. Lebih buruk dan lebih buruk lagi. Kenapa? Karena uban itu kan ibarat nazir, ibarat peringatan. Peringatan dari Allah, maka tidak boleh kita mencabut uban. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muslim maupun muslimah mencabut ubannya. Taib. Nah, di antara
hikmahnya adalah untuk menjadi peringatan bagi kita. Oh, dia sedang melihat di cermin, ubannya sudah bermunculan, berarti sudah tidak muda lagi, sudah dekat dengan kematiannya, sudah lebih pantas untuk mempersiapkan hari-hari menghadap Allah Azza wa Jalla. Nah ini, makanya dikurangi ketamaan terhadap hal-hal duniawi untuk lebih apa? Lebih memikirkan perkara ukhrawi, perkara akhiratnya. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-48. Al-mudarah lal mudahanah. Untuk seorang penuntut ilmu berhias dengan sifat mudarah, bukan mudahanah. Apa makna mudarah dan apa makna mudahanah? Yang dimaksud dengan mudarah, kalau kita perhatikan dari perkataan para ulama, al-mudarah hiya sukut an ba'di qabaihil ghair lil maslahatir rajihah. Yang ini masuk dalam kategori apa? Siasat syar'iyah. Al-mudarah hiya sukutu an ba'di qabaihil ghair lil maslahatir rajihah. Yaitu mendiamkan sebagian keburukan yang ada pada orang lain demi kemaslahatan yang rajih, kemaslahatan yang lebih kuat. Di mana berarti tujuan utama ikhwan yaitu apa? Untuk tercapainya islah, karena dia memilih masalah yang rajihah. Seperti misalnya seseorang yang khawatir apabila mengingkari pelaku maksiat dia akan dibunuh, atau dia akan dipukul, atau dia akan dipenjara, Pak. Baik. Maka di sini dia diam. Nah, dengan harapan untuk si pelaku maksiat ini bisa terambil hatinya setelah itu, kemudian dia bisa menariknya pada kebenaran dengan cara yang paling lembutnya. Nah, ini mudarah namanya. Sehingga dari sini dia tidak menjual agamanya demi keselamatan dirinya, tapi apa? Menempuh siasat syar'iyah. Adapun mudahanah ini yang dicela, kawan. Mudahanah yaitu ittiba'u ahli dhalal fi dhalalihim wa mu'awanatuhum alaih wa musayyaratuhum fihi fahiya qarinatun nifaq. Mudahanah yaitu mengikuti pelaku kesesatan dalam kesesatan mereka dan membantu mereka serta ikut jalan bersama mereka. Dan mudahanah merupakan alamat kemunafikan. Kenapa? Karena di sini dia menjual agamanya demi keselamatan dirinya. Baik. Ini secara ringkas kesimpulan dari mudarah dan mudahanah, dan kalimat ungkapan para a'immah tentang kedua hal tersebut bermacam-macam. Qala Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, al-mudahanatu khuluqun munhattun, amma al-mudaratu fala.
Mudahana adalah akhlak yang rendahan. Adapun mudarah itu bukan. Kenapa? Karena mudahanah sifat tercela. Sedangkan mudarah sifat terpuji yang menunjukkan kebagusan dia dalam bersiasat dan menimbang-nimbang maslahat dan mafsadat terkait agamanya. Lakin la takhlid bainahuma fatahmilakal mudahanatu ila hadarin nifaqi mujaharatan. Akan tapi jangan engkau mencampur aduk antara keduanya sehingga mudahanah membawamu untuk sampai pada apa? Pada kawasan kemunafikan secara terang-terangan. Karena kalau seorang tercampur ikhwan, dia sebenarnya mudahanah tapi menganggap dirinya mudarah. Akhirnya apa? Dia terseret pada kawasan kemunafikan, karena sebagaimana disebutkan tadi, mudahanah kan termasuk apa? Qarinatun nifaq. Wal mudahanatu hiya allati tamassu dinak. Dan mudahanah yaitu perkara yang bisa apa? Bisa menggores agamamu, mengikis agamamu. Karena intinya apa? Mudahanah yaitu apa? Seorang berbasa-basi untuk tidak termadarati dunianya, tapi mengorbankan agama dan akhiratnya. Baik. Makanya sebagian ulama menegaskan di antara hal yang membedakan antara mudahanah dan mudarah yaitu al-ghardul ba'ithu 'alal ighdha. Tujuan yang mendorong untuk seseorang menahan diri, tidak mengingkari. Kalau seorang menahan diri dan mengingkari suatu hal yang dilihat demi keselamatan agamanya dan melihat kemaslahatan yang lebih besar, maka ini namanya mudarah. Tapi jika dia menahan diri, dia demi keselamatan diri dan demi tercapai syahwat serta dunianya tanpa memperdulikan agamanya, maka ini namanya mudahanah. Baik. Berarti secara mudahnya, mudarah kaitannya dengan siasat dakwah, siasat syar'i dalam bermuamalah dengan manusia, sedangkan mudahanah adalah apa? Basa-basi yang dicela, yang tujuannya hanya sekedar perkara dunia dan memandarati agamanya. Makanya di antara orang ikhwan yang sangat penting untuk kita bersifat atau mensikapi dengan mudarah, orang tua. Sampai-sampai dikatakan oleh Sahal rahimahullah ta'ala, kemungkinan besarnya yang dibaca oleh Sahal bin Abdillah At-Tustari, faman khalatahum ay an-nas dari darahum walam yumarihim. Siapa saja yang bergaul dengan manusia, maka hendaknya bermuamalah dengan mudarah, jangan mumarah. Kalau mudarah kan dengan siasat. Jangan apa? Jangan asal ngeyel. Karena orang yang seperti ini sedikit-sedikit ngeyel, ada lihat apa pokoknya mengingkari, asal mengingkari sembarangan, ini akan dibenci. Kenapa? Fa inna mudaratahum sadaqah. Karena dengan mudarah terhadap manusia ini akan menumbuhkan persahabatan. Orang yang bisa bermuamalah dengan baik, bisa menimbang-nimbang mana yang dikedepankan dalam berbicara, mana yang diakhirkan. Karena kalau kita bergaul apalagi dengan manusia pada umumnya, akan melihat kemungkaran yang banyak.
Tapi tidak semua kemungkaran langsung diingkari seketika itu juga. Nah, engkau ketemu orang merokok. Nah, dia musbil, cukur jenggot, kemudian lambat sholatnya. Kira-kira mana duluan? Nah, ini mudah. Nah, diajak ngobrol enak dengan Nah, di sini seorang butuh. Nah, mana ini dahulukan? Ajak sholat dulu. Contoh, kalau mau sholat, alhamdulillah. Adapun perkara ngerokok, perkara yang lain-lainnya, insya Allah nanti sholatnya bagus, insya Allah bisa bagus. Nah, pelan-pelan, bertahap. Nah, kenapa? Karena hal itu kebanyakannya di atas kejahilan. Tapi kalau antum langsung nggak boleh rokok haram, isbal kakimu cepat itu dipotong. Kemudian apa lagi? Nggak boleh cukur jenggot. Antum ini baru ketemu, baru mau berteman sudah, mengatur-ngatur. Sudah nggak jadi, nggak dapat dalam dakwah seperti itu. Akhirnya tidak sholat ya terus semuanya. Dan antum kehilangan kesempatan untuk bisa berbicara dengannya. Ini penting, kawan. Ketika seorang mukhalatatun nas, para penuntut ilmu harus memiliki sifat mudarah. Nah, tadi fa inna mudaratahum shadaqah. Dengan niatan tadi apa? Untuk islah. Bukan sekedar untuk biar apa? Dagangannya laris, banyak teman, banyak yang melihat statusnya, tidak peduli siapa saja, sehingga apa? Sehingga yang membeli banyak. Nah, ini mudahanah jadinya karena kepentingan duniawi saja. Kemudian kata Sahal rahimahullah, wa mudaratul walidi faridah wa mudaratu dzawil arhami sunnah wa mudaratus sultani ta'ah. Ini adalah mudarah yang apa? Yang kita harus cerdik-cerdik dalam menerapkannya. Orang tua pertama kali kita bermudarah dengan orang tua itu harus. Tidak boleh anak kemudian datang habis dari pondok. Habis dari pondok tahu pelajaran ini kemudian sembarangan mengingkari manusia tanpa mengingkari orang tua misalnya. Harus mudarah untuk bisa mengambil hati mereka. Kenapa? Karena antum bergaul dengan orang tua harus sampai mati. Tidak boleh memutuskan hubungan. Bahkan seandainya orang tua di atas kekufuran, tidak boleh memutuskan hubungan. Nabi wasiatkan kepada Asma, siri ummak, sambung hubungan dengan ibumu, padahal ibunya saat itu datang dalam keadaan musyrik. Makanya dikatakan oleh beliau ini mudarah terhadap orang tua itu harus, tidak bisa bersikap keras kasar pada mereka. Harus memiliki siasat, apalagi kita sebagai anak yang tentu akan dianggap apa? Dianggap lebih rendah. Taib, ibarat kamu ini kan air kencingku. Nah, sehingga penting setinggi apapun ilmu seseorang harus apa? Bermudarah dengan orang tuanya. Kemudian mudarah terhadap zawil arham. Terhadap siapa? Zawil arham, para kerabat yang memiliki hubungan rahim, mahram-mahramnya. Ini sunnah. Kenapa? Karena dengannya akan tersambung hubungan rahim, akan tercapai silaturahim. Nah, karena zawil arham, kerabat-kerabat seseorang, tidak semuanya tentunya di atas sunnah. Mungkin waliyadu bi'ada ada yang kafir. Nah, ada yang pelaku bid'ah, ada yang ikut hizbiyah dan seterusnya. Butuh mudarah, tapi hukumnya di sini tidak sewajib terhadap orang tua. Kemudian mudaratus sultan ta'ah.
mudarah terhadap sultan merupakan bentuk ketaatan pada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak diingkari terang-terangan. Nah, di hadapan manusia dengan demonstrasi tidak. Nah, kemudian kata beliau lagi, mudaratu ahlil bid'ah mudahanah. Adapun mudarah terhadap ahlil bid'ah ini mudahanah. Ahlil bid'ah, seorang bermudarah dengannya, duduk-duduk bersamanya. Nah, ini dengan mengorbankan agama tanpa mengingkari dan tanpa ada kemaslahatan syar'i, maka ini bentuk mudahanah. Kemudian yang terakhir, wa mudaratul ahmaqi syarafun. Dan bermudarah kepada orang yang tolol ini bentuk kemuliaan. Karena orang tolol, orang bodoh, ikhwan, antum ngomong serius tidak nyambung. Nah, sudah, yang penting tidak bikin repot dengan apa? Dengan ungkapan-ungkapannya, dengan daya perbuatan atau tingkah lakunya terhadap kita. Ahmak antum bantah, malu sendiri, ya kan? Malu sendiri. Makanya dalam ungkapan seperti ini bentuk mudarah dalam bahasa kita, sing waras ngalah. Ini mudarah. Sing waras apa tuh? Ngalah. Nah, ahmak enggak perlu diayal. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, aku kalau mendebat ilmu ulama, tidak kalah kecuali dengan apa? Golongan ahmak. Kalau debat sama orang yang tolol seperti ini malah kalah. Kenapa? Karena diajak ilmiah tidak bisa. Nah, ini faedah bagus, ikhwan, tentang masalah mudarah. Kita baca penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Lakin la budda an na'rifa mal farqu bainal mudarati wal mudahanah. Al mudahanatu an yardal insanu bima alaihi an yardal insan, al mudahana ini an yardal insanu bima alaihi qabiluh, ka'annahu yaqul lakum dinukum waliyadin wa yatrukuh. Ini mudahanah. Ya, tapi harus kita ketahui apa perbedaan antara mudarah dan mudahanah. Sebagaimana telah disebutkan tadi, akhwan, ungkapan yang mudah karena apa? Ungkapan para ulama macam-macam. Sekarang kita ketemu ungkapan yang lain dari Syekh Ibnu Utsaimin. Mudahanah, kata beliau, seseorang ridha dengan apa yang lawannya berada di atasnya. Qabiluh maksudnya apa? Lawan ngomong kita, yang kita ajak bergaul. Seperti dia mengatakan, bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku, kemudian dia biarkan. Santai, tetap pokoknya apa? Tetap bergaul, nyantai, nyaman dengannya. Sehingga dengan ungkapan ini kan akhirnya apa? Menutup pintu apa? Kalau seperti ini, lakum dinukum waliyadin. Menutup pintu apa? Pintu dakwah tertutup, ya kan? Pintu ingkarul munkar tertutup. Karena setiap mau didakwai, sudah, tidak usah ngurus-ngurus agama. Kita apa? Kita urusan dunia saja, muamalah saja. Padahal tidak boleh, kawan. Seorang muslim memisahkan kehidupannya dari agama, tidak boleh. Karena ini pikiran sekuler. Pikiran sekuler yang diupayakan oleh orang-orang kufar agar kaum muslimin bersifat seperti ini. Agama kalau sedang berada di masjid saja, kalau sedang ibadah saja kita beragama. Tapi ketika di luar masjid, baik itu di tempat kerja, baik itu di jalan, sudah tidak usah bicara agama. Kita bebas. Nah, ini pemikiran kufar. Nah, orang-orang seperti ini dalam bermuamalah berarti dia seorang mudahin, bersikap mudahanah. Kenapa? Karena membiarkan kemungkaran, membiarkan keburukan demi keselamatan dunianya saja.
Wa ammal mudarah fahuwa an ya'zima biqalbihi 'ala al-inkari 'alaihi lakinnahu yudarihi fayata'allafuhu taratan wa yu'ajjilul kalama ma'ahu taratan ukhra. Wa hakadha hatta tatahaqqaqul maslahah. Nah, ini perhatikan. Adapun mudarah, yang ini hakikatnya apa tadi? Siasat syar'iyah. Itu seseorang memiliki tekad dalam kalbunya untuk mengingkari apa yang dilihat dari temannya, dari seseorang. Akan tapi dia apa? Bersiasat dengannya dan berupaya mengambil hatinya. Baik. Sehingga terkadang dia menahan suatu ucapan bersamanya. Terkadang diakhirkan mengingkari yang ini. Sampai terwujud kemaslahatan. Sampai apa? Terwujud kemaslahatan. Belum terpatri pada diri seseorang untuk tunduk kepada aturan Allah, untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, untuk menunaikan kewajiban dalam ibadah. Kemudian kita ingkari pada hal-hal yang menurut mereka perkara yang sangat aneh, tentu tidak akan diterima. Kayak contoh yang disebutkan tadi. Maka disinilah yang membedakan seorang yang memiliki ilmu dengan seseorang yang sekedar tahu. Baik. Karena tidak bisa seseorang berdakwah itu kemudian semuanya diterima oleh orang yang kita ajak bicara, kemudian pengen langsung berubah 100% seperti kita, tidak bisa. Kecuali orang-orang yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Nah, harus bertahap, harus mengedepankan yang paling pentingnya. Makanya dulu Nabi SAW kalau datang orang masuk Islam, pertama kali setelah tauhid apa? Diajari salat. Ajari salat. Nah, bismillah kalau salatnya bagus, tauhid telah tertanam, salatnya bagus, yang lainnya akan mudah insyaallah taala. Nah, kenapa? Karena Allah katakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Biar salat dulu, biar kenal masjid dulu, biar mau datang dulu. Nah, biar mau datang ke majelis ilmu. Maka ini juga penting antum masyarakat talabatul ilm. Ketika ada yang datang yang baru, nah mudarah dengannya, diajak. Nah, untuk apa? Bersahabat. Agar timbul apa? Perasaan bersahabat. Oh, ternyata mereka orang-orang yang bisa bersahabat. Bukan orang-orang ketika melihat ini musbil ini, harus diingkari. Nah, jangan dulu. Datang saja sudah walhamdulillah. Nah, ini cukur jenggot. Nah, langsung apa jauhi, jangan. Mereka mau datang ke majelis ilmu ikhwan, khair. Nah, sudah ada harapan. Kemudian apa? Kalau timbul persahabatan, ada hubungan, insyaallah. Nah, diharapkan untuk berikutnya bisa semakin bagus menerima dakwah. Nah, ini penting. Jangan dicuekin. Jangan dicuekin. Fal farqu bainal mudahanati wal mudarati annal mudarata yuradu bihal islah lakin ala wajhil hikmati wat tadarruji fil umur. Wa ammal mudahanatu fa innaha muwafaqatun. Nah, ini. Sehingga kesimpulan tentang perbedaan antara mudahanah dan mudarah itu diinginkan dengannya islah, ingin perbaikan. Cuman dengan cara yang hikmah dan bertahap. Tidak bisa kemudian 100% semuanya berubah. Baik. Wa amal mudahana, adapun mudahana itu intinya adalah muwafaqah, mencocoki, menyetujuinya demi hal duniawinya. Nah, biasa yang terjatuh dalam mudahana ini adalah apa? Adalah apa? Orang-orang yang bekerja di bawah orang-orang kafir ini mau tak mau mesti akan terjatuh dalam mudahana. Karena dia tidak akan mengingkari, tidak mampu mengingkari bosnya. Akhirnya iya.
Nah, mengucapkan bosnya kafir, Kristen, Natal, biar besok naik gaji atau biar tidak dipecat, akhirnya mengucapkan ucapan Natal. Ini mudahana. Baik, mudahana. Walihada ja'a bilafdid duhun, li'anna duhun yusahhilul umur. Makanya datang dengan lafaz duhun, yaitu apa? Pelicin, minyak pelicin. Kenapa? Dengan apa? Dengan adanya minyak pelicin ini akan apa? Menjadi lancar, ya kan? Perkaranya jadi licin, mulus, ya kan? Perkaranya jadi lancar. Wal 'amatu yaquluna fi amsalihim iddahinis sayf yasil. Nah, dan orang-orang umum mengatakan dalam peribahasa mereka iddahinis sayf yasil. Nah, minyaki pedang maka akan apa? Akan mengalir. Jadi licin, mengalir. Maksudnya apa? Orang setajam apapun, sekeras apapun, nah dikasih pelicin saja, nanti kan lancar urusannya. Butuh pelicin. Yakni maksudnya apa? Aqtir rishwah idza aradta an tamshi umurak. Nah ini. Maksudnya apa? Iddahinis sayf yasil, kasih pelicin saja. Pedang pun kasih pelicin, ngalir. Makanya maksudnya apa? Beri sogokan. Sogokan kan namanya dalam bahasa kita juga apa? Pelicin, ya kan? Idza aradta, jika kamu ingin perkaramu jalan, kalau enggak ya perkaramu macet, enggak diurus-urus. Ala kulli hal al-mudahanatu anna al-insana yatruku khasmahu wa ma huwa alaihi wa la yuhawilu islahah. Jadi intinya mudahanah, seseorang itu meninggalkan lawan debatnya atau orang yang mau diajak muamalah dengan apa yang dia berada di atasnya, tidak dia ingkari, tidak dia arahkan, tidak berupaya untuk memperbaiki. Yaqul fulanun sakitun anni ana sa'askutu anhu. Nah, dia mengatakan, ya si fulan itu tidak berbicara tentangku, maka aku pun tidak akan berbicara tentangnya. Dia diam, tidak ngomongin aku pun akan mendiamkannya. Ini yang diharapkan orang-orang kafir. Inilah toleransi yang kebablasan. Makanya prinsip toleransi yang banyak didengung-dengungkan intinya sebenarnya menyeru kita untuk berprinsip mudahanah. Berprinsip mudahanah untuk apa? Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap-harap seandainya kamu wahai Muhammad bersikap mudahanah terhadap mereka, maka mereka pun akan bermudahanah terhadap. Yaitu maksudnya apa? Muhammad, kamu tidak usah ingkari kesyirikan, tidak usah ingkari berhala-berhala, maka mereka pun tidak akan mengganggumu. Ini sebagaimana keadaan orang-orang pada zaman sekarang dalam mempraktekkan toleransi untuk tidak saling mengingkari pada perkara yang sebenarnya harus diingkari dan diupayakan perbaikan. Qala wal mudaratu annahu yuridul islaha wa yuhawilu islaha khasmih lakin ala wajhil hikmah fayashuddu ahyanan wa yalinu ahyanan wa yantiku ahyanan wa yaskutu ahyanan. Ini adapun mudarah maka dia menginginkan untuk apa? Perbaikan dan mengupayakan kebaikan, perbaikan orang yang menjadi lawan bicaranya, akan tetapi secara hikmah, sehingga terkadang keras, terkadang lembut, terkadang berbicara, terkadang diam. Qala wal matlubu min talibil ilmi al mudarah awil mudahanah. Wal jawab apa? Mujahid, yang dituntut dari penuntut ilmu itu mudarah atau mudahanah? Berarti mudarah. Yang dituntut adalah al mudarah, sehingga seorang harus punya siasat, terlebih lagi ketika terjun ikhwan di tengah masyarakat. Naam, nasallallahu at-taufiq was sadad. Walhamdulillahirabbil alamin.